Shalom Jemaat GBI Maplepark yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah KTM online GBI Maplepark. Kami berharap seluruh jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru GBI Maplepark, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada seluruh keluarga dan kerabat kalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maplepark dalam sepekan ini. Ibadah onsite GBI Maplepark Minggu 30 Januari 2022 pukul 10.30 pagi akan dilayani oleh Pastor Jonathan Prawira. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maplepark, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maplepark sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat,
dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom GBI Maple Park. Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali kita pada malam hari ini berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sebab Dia yang layak. Amin. Boleh setiap kita yang siap kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Amin. Bersama nyatakan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Alfa, Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang. Kau Alfa dan Omega. Say, Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang lakukanlah lagi keajaiban dalam. Amin. Yesus, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Bersama dengan iman nyatakan, hidupku penuh mujizat. Mari setiap kita terima mujizat pada malam hari ini. Nyatakan, hidupku penuh mujizat. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Dia yang layak untuk dipuji, Dia yang layak dimuliakan. Katakan amin, katakan haleluya. Haleluya. Satu-satunya nama yang berkuasa, Amin. yang menyelamatkan hidup kami, yang memulihkan kami, yang memberikan kemenangan. Yang setuju katakan yes.
dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Bapa dan rasa kalahnya Yesus. Yuk sama-sama katakan namanya Tuhan, menara dan teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal, turunlah keselamatanku. Engkau yang mulia di surga, masyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan kiri kanan, sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa mengubahkan segala keadaan yang tidak baik menjadi baik. Katakan amin. Nama yang menyelamatkan, tetapi di dalam nama itu ada kehidupan, ada mujizat. Yang setuju angkat dua tangan kita dan akui dalam segenap hati, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Yuk angkat dua tangan kita dalam segenap hati, katakan nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa pada nama itu, Yesus saja segala raja. Come on. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang kuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, Engkau yang mulia di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Bapa dan kuasa, yang percaya, angkat dua tanganmu serukan. Kuasa dalam nama Yesus. Bapa dan kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, saudaraku. Ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ada sampai hari ini sebagaimana kita ada semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Apapun pergumulan kami hari-hari ini ya Tuhan, yang kami percayai segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari dari rumah-rumah saat ini sembah Tuhan, saudara. Katakan terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Sumber kekuatan, sumber mujizat dalam hidup kami. Haleluya. Janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih.
tangguh, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dia penolong yang setia, tidak pernah meninggalkan kita sampai hari ini, saudara. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari sambil angkat tanganmu. Segala perkara dapat ku tangguh, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetaplah percaya, saudara. Haleluya. Mari biar musik saja menaikkan pujian yang kita berdoa. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan. Dalam pergumulan kami hari-hari ini, Engkau katakan kami tidak pernah takut, bimbang, ragu, khawatir sekalipun. Yesus Immanuel ada bersama-sama dengan kami. Oh, sembuhkan yang sakit saat ini ya Tuhan, hiburkan yang susah ya Tuhan, lepaskan yang terikat. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan sama-sama yuk. Segala perkara dapat ku tangguh, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Ini iman kami. Sekali lagi
Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Jemaat Tuhan di tempat ini dan juga kepada para pengurus gereja Tuhan serta jemaat GBI Maple Park yang Tuhan kasihi, di mana saya diberi kepercayaan untuk melayani kebenaran firman Allah atau untuk menyampaikan kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Tak terasa kita sudah memasuki tahun 2022. Saya yakin semua ini hanya karena anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita tidak pernah membayangkan sebelumnya akan terjadinya wabah COVID-19 yang berdampak pada setiap sisi kehidupan kita. Interaksi sosial sebagian besar dilakukan secara virtual. Pandemi ini telah memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru yang melompati apa yang biasanya kita lakukan. Banyak hal yang dulu dengan leluasa kita lakukan, namun saat ini sudah tidak dapat kita lakukan seperti biasanya. Bapak Ibu, Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kita memasuki kehidupan yang kita kenal dengan kata new normal. Mau tidak mau kita dipaksa untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa jadi merupakan norma baru dalam kehidupan kita. Seperti dalam dunia kerja, dunia pendidikan atau dunia belajar, bahkan sampai kepada kondisi di mana kita beribadah. Hampir mayoritas dilakukan di rumah. Kita mulai terbiasa mencuci tangan pada saat akan memasuki ruang kerja kita atau kantor, pertokoan, bahkan dalam konteks kita beribadah, yang sebagian besar telah menyediakan perlengkapan seperti cek suhu tubuh, bahkan juga pembatasan jarak saat berinteraksi dengan sesama, dan tidak menutup kemungkinan juga dalam kita beribadah. Penggunaan masker menjadi hal yang wajib kita lakukan apabila akan keluar rumah, bekerja, bahkan juga beribadah. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, hal-hal tersebut yang kadangkala membuat sebagian orang merasa tidak nyaman, membuat sebagian orang merasa terganggu, dan bahkan mungkin ada di antara kita juga. Dan akhirnya ada sebagian orang yang memiliki pemahaman menjalani hidup penuh dengan pesimistis. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, saya mengharapkan kita sebagai umatnya, kita belajar untuk memahami bahwa semuanya ini terjadi pasti atas seizin Tuhan. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, berbincang dari apa yang saya paparkan tadi, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya mengambil sebuah tema, tetap optimis menjalani hidup di tahun 2022 menurut konteks Filipi pasal 4 ayat 4 hingga sampai 9. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, bicara tentang optimis, bagi saya secara pribadi, apa itu definisi optimis? Optimis adalah meyakini adanya kehidupan yang lebih baik, dan keyakinan itu kita gunakan untuk menjalankan aksi yang lebih baik sebagai sarana meraih hasil yang maksimal. Optimis juga adalah merupakan energi yang bisa kita gunakan untuk melakukan tindakan-tindakan terbaik di dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Apalagi kita sebagai umatnya.
Filipi pasal 4 ayat 4 hingga sampai 9 Bapak Ibu, firman Allah berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, berpijak dari kebenaran firman Allah ini, sedikitnya ada 4 prinsip agar kita memiliki kehidupan optimis di dalam menjalani tahun 2022. Surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi. Situasi kondisi ketika Paulus menulis surat ini, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bukanlah dalam kondisi dia nyaman, bukan dalam kondisi dia bebas, bukan dalam kondisi dia hidup dalam kondisi yang mendatangkan sebuah kebahagiaan. Karena surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus, di mana Paulus dalam kondisi terpenjara. Saya yakin kita bisa membayangkan bagaimana kondisi orang yang terpenjara. Semuanya berada dalam pengawasan. Apa yang dikerjakannya semuanya diawasi. Hidup tidak bebas, bahkan mungkin juga menu makanan yang dimakan pun ada kalanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Tetapi satu hal yang boleh saya pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Paulus sebagai seorang yang terpenjarakan, dia bisa mengungkapkan kata-kata pernyataan yang begitu luar biasa, yang dapat membangkitkan semangat orang lain, sedangkan kondisi dia tidak seperti apa yang kita pikirkan. Inilah yang saya katakan, Paulus dalam menjalani hidup menempatkan dalam posisi yang layak untuk kita teladani. 4 prinsip agar kita ini bisa hidup optimis. Yang pertama, jelas di dalam ayat yang keempat, membuktikan bahwa kita dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu bersukacita. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, firman Allah berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan di sini jelas ada tanda seru. Kita tahu dalam konteks bahasa Indonesia, tanda seru merupakan dipakai dalam kalimat perintah. Bahkan 2 kali di dalam ayat yang keempat ini. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, yang merupakan sebuah penekanan. Paulus memiliki sukacita, tetapi bukanlah sukacita sembarangan. Dia tegaskan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi Paulus tidak hanya berkata bersukacitalah, tetapi ada kata-kata selanjutnya, di dalam Tuhan. Karena Paulus tahu bahwa sukacita di luar Tuhan
tidak akan menjadikan dirinya sebagai pribadi yang optimis di dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Hanya bersukacita di dalam Tuhanlah yang mampu menjadikan dirinya sebagai pribadi yang optimis, meskipun keadaan dan situasi tidak seperti yang dia harapkan. Ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita sebagai umatnya, Bapak Ibu, Saudara, kekasih Tuhan. Mari kita sebagai umat Tuhan mengevaluasi diri kita. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh di dalam menjalani hidup ini agar kita betul-betul bisa memaknai arti hidup yang sebenarnya. Bersukacita di dalam Tuhan memegang peranan penting di dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, ada apa di dalam Tuhan? Kenapa kita dituntut oleh Paulus bersukacita di dalam Tuhan? Kalau boleh kita menyelidiki lebih jauh, ternyata dapat kita temukan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama. Di sana firman Allah berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasih. Paulus menekankan dan menegaskan kepada jemaat di Filipi agar mereka memiliki sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara kekasih-kekasih Tuhan, ternyata di dalam Tuhan ada yang namanya nasihat. Bila malam hari ini Bapak Ibu saudara sekalian membutuhkan seorang nasihat, datanglah kepada Tuhan. Bukankah Dia adalah penasihat yang ajaib? Di tahun 2022 ini kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Kalau saat ini kau mengalami sebuah kegelisahan dan kau membutuhkan seorang konselor, datanglah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan bisa berbagai cara. Bukankah di dunia ini ada banyak wakil-wakil Tuhan seperti Bapak Gembala, mungkin orang-orang pengurus gereja yang dipercaya untuk menangani berkaitan dengan pastoral counseling, atau Bapak Ibu bisa datang sendiri menghadap kepada Tuhan, mencurahkan isi hati, permasalahan pergumulan yang Bapak Ibu hadapi, mintalah nasihat Tuhan, percayalah, hanya Tuhan satu-satunya yang mampu menolong Bapak Ibu saudara sekalian. Di dunia ini tidak memberi jaminan ada penasihat yang ajaib lebih daripada Tuhan. Kau datang kepada orang pintar, paling-paling nanti ya kita ditipu, dibohongi. Gitu. Tetapi kalau kau datang kepada Tuhan, maka jaminan jalan keluar itu pasti ada. Yang saat ini mungkin Bapak Ibu mengalami kehidupan dalam kesedihan. Bukankah firman Allah tadi katakan ada penghiburan kasih? Di dalam Tuhan ada penghiburan kasih. Bahkan bukan hanya sebatas itu. Bila kau membutuhkan kasih yang mesra, saya yakin bila kita semua yang hadir dalam virtual Zoom ini berada di dalam kasih Tuhan, maka kasih mesra itu nyata dalam hidup kita dan kita mampu mengimpartasikan kepada orang lain. Yang kedua, kenapa Paulus berkata bersukacitalah di dalam Tuhan? Ada apa di dalam Tuhan? Ternyata di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 firman Allah berkata, akhirnya adalah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa. Paulus menyadari kekuatan yang dia miliki adalah kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kuasa yang dia miliki sehingga dia mampu mengadakan mujizat, semuanya itu datangnya dari Tuhan. Dan di dalam dunia ini tidak ada
yang menandingi Tuhan. Ada banyak orang yang memiliki kekuasaan, tetapi tidak memiliki kekuatan. Contoh, kita tahu presiden kita yang kedua, yang bernama yaitu Bapak Jenderal Soeharto. Kurang lebih 32 tahun dia berkuasa, tetapi karena tidak memiliki kekuatan, maka tumbang juga, tergantikan oleh presiden yang lain. Siapa yang tidak kenal dengan seorang petinju, Mike Tyson, yang terkenal dengan KO-nya, lawan-lawannya dipukul sampai KO. Tetapi faktanya apa yang terjadi? Karena tidak memiliki kekuasaan, tumbang juga. Itu sebagai bukti bahwa di dunia ini tidak ada yang memiliki dua-duanya. Termasuk juga adalah kuasa-kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di udara, termasuk di dalamnya juga adalah setan dan iblis. Tidak memiliki dua-duanya. Yang memiliki dua-duanya itu hanyalah Tuhan yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita belajar memiliki sikap optimis dengan mengambil satu prinsip: bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan ini perlu kita praktekkan di tahun 2022 ini, Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kebaikan hati yang diketahui semua orang. Prinsip yang kedua dalam menjalani hidup agar kita ini benar-benar hidup dalam optimis di tahun 2022 ini adalah kebaikan hati kita yang harus diketahui semua orang. Di dalam firman Allah Filipi pasal yang keempat tadi, Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, dalam ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hanya yang menjadi sebuah pertanyaan, kebaikan hati yang mana ya? Nah, ini yang menjadi bahan perenungan. Karena di dalam Filipi pasal yang keempat tidak kita temukan kebaikan hati yang mana. Ternyata Paulus memaparkan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12, di mana ayat ini merupakan bagian yang disampaikan Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Demikian firman Allah. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sedikitnya ada 5 kebaikan yang harus diketahui oleh semua orang yang ada di dalam diri kita. Sudahkah 5 itu betul-betul menjadi bagian di dalam hidup kita? Sudahkah kita ini nampak kebaikan hati kita dalam konteks perkataan? Baik di rumah terhadap istri, anak, asisten rumah tangga, engkau sebagai seorang kepala rumah tangga, atau kau sebagai ibu rumah tangga, sudahkah kau perkataanmu menjadi berkat bagi suamimu, menjadi berkat bagi anak-anakmu, menjadi berkat bagi asisten rumah tanggamu? Kalau itu sudah bisa, saya yakin, maka ekspresi perilaku kita pun akan mengikutinya. Tapi kalau perkataan kita saja sudah tidak bisa menjadi berkat, saya terlalu yakin tingkah laku kita, kesetiaan kita, kasih kita tidak akan memberikan jaminan, apalagi sampai pada tingkat terakhir, yaitu kesucian. Nonsense. Saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kau mampu menjadi berkat dalam rumah tanggamu, maka saya yakin kau akan mampu menjadi berkat bagi lingkungan di mana kamu berada. Seperti yang firman Allah katakan, beritakanlah Injil
sampai ke ujung bumi. Injil adalah kabar sukacita yang awal mula disampaikan melalui perkataan. Ujung bumi bagi saya ada di mana kaki kita berpijak, maka di sanalah perkataan kita harus menjadi berkat. Karena saya tahu, saya yakin bila perkataan menjadi berkat, maka tingkah lakunya, kasihnya, kesetiaannya akan nampak. Dan di sanalah kesucian pasti akan mengikut sertakan di dalamnya. Bapak Ibu, saudara kekasih-kekasih Tuhan, mari kita menjadi pribadi yang mampu menampakkan kebaikan hati kita kepada setiap orang yang kita jumpai. Bukankah itu yang Tuhan Yesus teladankan di dalam hidup kita? Di mana Yesus berada, di sana selalu Tuhan memberikan pernyataan-pernyataan yang dapat meneduhkan umat. Hanya kepada orang-orang yang tidak suka terganggu dengan perkataan. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah terganggu dengan kehidupan orang-orang yang tidak menyukainya. Tetapi orang-orang yang membuka hati bagi Tuhan selalu mendapatkan berkat, sukacita, damai sejahtera, karena dia tahu Tuhan Yesus memberikan keteladanan tentang kebaikan hati yang diketahui semua orang. Mari kita sebagai umat di tahun 2022 ini meneladankan kehidupan tentang kebaikan hati yang harus diketahui semua orang. Orang yang kebaikan hatinya diketahui semua orang tidak memiliki beban sedikit pun. Meskipun dia difitnah, dia dipojokkan, dia diperlakukan tidak baik, dia tidak memiliki beban yang menghantui hidupnya. Karena kebaikan hati ini ada kaitannya dengan bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Ingat baik-baik, hati-hati. Kalau kebaikan hatinya diketahui semua orang, maka sukacita itu akan nampak dalam hidupnya. Pencuri-pencuri sukacita, misalnya seperti diri sendiri, yang mungkin tidak suka dengan orang lain, pikiran negatif, itu akan menjadikan hidupnya tidak bersukacita, maka perilakunya pun akan nampak, tingkah lakunya. Curi sukacita yang kedua adalah manusia kanan kiri muka belakang. Maka kita harus tetap menjaga kebaikan hati itu supaya kita tidak terganggu. Situasi kondisi, termasuk wabah COVID-19, tidak akan mengganggu. Dia akan tetap sukacita nampak dan kebaikan hatinya akan nampak. Oleh sebab itu, yuk di tahun 2022 ini tampakkan kebaikan hati itu pada setiap orang yang Bapak Ibu jumpai. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang ketiga. Ayat yang ke-6 firman Allah berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya yakin bicara tentang kekhawatiran Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan tidaklah asing. Dan Tuhan tidak menghendaki umatnya berada di dalam kekhawatiran, dalam kecemasan. Apalagi menjalani hidup di tahun 2022 ini yang berdampingan dengan yaitu COVID-19. Kita semuanya melakukan segala aktivitas serba terbatas. Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Di mana Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 dan Matius pasal 6 ayat 25 dan selanjutnya, di mana firman Allah berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung,
namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini janji Tuhan kepada umatnya. Namun ada banyak umatnya yang tidak percaya akan perkataan Yesus. Tapi pada malam hari ini mau saya tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita belajar mengimani, mempercayai akan janji Tuhan. Jalani hidupmu bersama dengan Tuhan. Mari kita memiliki kehidupan yang betul-betul menjalani tahun ini adalah tahun yang penuh dengan berbagai pergumulan, tetapi jalani dengan optimis. Memiliki semangat, menyertakan Tuhan di dalam hidupmu. Karena itu yang Tuhan kehendaki, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu kunci utama. Kalau kau ingin diberkati, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tinggallah engkau di dalam Tuhan, dan biarkanlah firman-Nya tinggal di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang mampu mengenal Tuhan dengan benar, dan saya yakin hidupnya tidak akan mengalami yang namanya kekhawatiran. Kalaupun mengalami kekhawatiran, maka saya yakin dan percaya dia mampu mengatasinya bersama dengan Tuhan. Karena Paulus menyadari, apakah Paulus tidak pernah mengalami kecemasan dan kekhawatiran? Kalau kita melihat dari gaya bahasanya, tidak sedikit Paulus juga mengalami hal itu. Tetapi itu bukan mengintimidasi hidupnya. Karena dia tahu, dia sadar dia sebagai manusia biasa, itu kekhawatiran kecemasan pasti menghantui hidupnya selama dia ada di dunia. Tetapi kalau dia berkata, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Ini yang terpenting, ini kunci utama. Melalui apa menyatakan kekhawatiran kita? Yang pertama melalui doa. Doa singkatan dari didengar oleh Allah. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membangun hubungan relasi dengan Tuhan melalui doa. Itu kunci utama. Doa singkatan dari didengar oleh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian tidak pernah berdoa atau kurang berdoa, ya jangan salahkan. Kamu tidak akan mengenal rahasia Allah dan kunci yang Allah berikan untuk meraih berkat-berkat itu. Maka bangun relasi hidup dalam doa bersama dengan Tuhan Allah. Dan bukan hanya sebatas itu, firman Allah katakan memohon. Nah, ada banyak orang memohon dengan cara yang salah. Kalau memohon, ya janganlah mintanya yang banyak-banyak. Fokus saja kepada pergumulan yang sebenarnya apa yang menjadi pergumulan utama. Kecenderungan kita kalau berdoa, banyak sekali yang kita minta. Akhirnya Tuhan bingung yang harus dijawab yang mana. Tapi malam hari ini, yuk kita fokus. Apa yang menjadi pergumulan hidup? Itu yang menjadi prioritas utama dan serahkan kepada Tuhan. Memohon yang disertai dengan ucapan syukur. Itu kunci yang penting bagi kita umatnya.
Mengucap syukur itu sangat penting. Orang yang mampu mengucap syukur pasti pikirannya positif. Orang yang mengucap syukur memiliki kekuatan ekstra. Orang yang mampu mengucap syukur pada orang yang selalu mengimani hidupnya diberkati Tuhan. Malam hari ini, apakah engkau datang ke tempat persekutuan malam hari ini ada yang namanya ucapan syukur? Bila itu belum, maka yuk kita memulai di tahun ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita mengucap syukur. Itu penting. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di tahun 2021 bulan Desember dari tanggal 30, saya mengalami yaitu pergumulan hidup. Seakan-akan saya tidak menikmati yang namanya Natal di tahun 2021. Karena pinggang saya terkilir dan itu sakitnya tidak ketulungan. Saya sudah harus pergi ke dokter, bahkan saya dirawat. Itu. Bukan hanya itu saja, ketika memasuki tahun 2022 awal, itu saya kena DBD. Wah, itu membuat saya terganggu. Tapi saya sadar bahwa itu merupakan bagian dari ujian di akhir tahun dan di awal tahun. Saya belajar memiliki prinsip apa yang firman Allah katakan. Semua tidak menjadikan saya terganggu. Saya belajar untuk tetap memiliki sukacita, kebaikan hati tetap saya tampakkan kepada jemaat. Saya belajar untuk tidak mengeluh, dan bagi saya, apalah artinya kekhawatiran dalam konteks itu. Kalau itu Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup saya. Dengan peristiwa itu, saya mampu menjadi berkat bagi jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ayat yang ke-7 firman Allah berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di sini jelas bahwa yang keempat, kita harus menjalani hidup optimis di tahun 2022 ini, saudara kekasih Tuhan, dengan cara apa? Prinsip yang keempat adalah hati dan pikiran yang kita serahkan kepada Tuhan. Karena orang yang memiliki hati dan pikiran yang diserahkan kepada Tuhan, maka ayat yang ke-8 itu akan terrealisasi dalam hidupnya. Di mana di sini katakan nasihat yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi di sini Paulus sudah menegaskan kepada kita, kalau kita ini hidup optimis, pikiran, hati dan pikiran kita serahkan kepada Tuhan, maka jelas kita akan berperilaku, pikiran kita akan mengarah kepada hal-hal yang positif, seperti apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-8 itu. Dan bila kita mampu mempraktekkan itu, saya yakin kita akan menjadi pribadi. Di tahun ini engkau pasti diberkati Tuhan. Engkau akan menjalani dengan penuh semangat. Engkau bukan pribadi yang pesimis, yang tak berantusias, tetapi kau akan menjalani hidup ini penuh dengan optimis dan kamu punya iman. Aku akan meraih berkat-berkat Tuhan. Di dalam ayat 9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Kalimat yang terakhir firman katakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Akan menyertai kamu. Bukankah kau ingin mengalami penyertaan Tuhan di tahun 2022 ini? Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pegang 4 prinsip dalam menjalani hidup sehingga kau bisa menjadi pribadi yang optimis. Yang pertama, bersukacitalah di dalam Tuhan. Yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan engkau khawatir. Bila engkau khawatir, nyatakan semua dalam doa.
memohon kepada Tuhan, dan belajar untuk mengucap syukur kepada Dia. Dan ingat, kebaikan hati kitalah yang harus kita tampakkan dengan apa. Yuk kita serahkan diri kita ini kepada Tuhan. Hati dan pikiran kita serahkan kepada Tuhan. Itu kunci yang terakhir. Prinsip yang terakhir. Percayalah penyertaan Tuhan, ya dan amin dalam hidup. Kiranya firman Allah yang sangat sederhana ini, dengan kata-kata yang sederhana ini, bisa kita tangkap dan kita bisa menjadi pribadi yang optimis dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, mungkin selama ini kami memasuki tahun 2022 ini. Seringkali kami memiliki sebuah pemahaman yang pesimis. Apakah aku mampu menjalani hidup ini? Tapi biarkanlah firman-Mu menjadi daging dalam kehidupan kami. Kiranya firman ini merema di dalam hidup kami. Dan kami belajar untuk mempraktikkan. Kiranya kami belajar untuk hidup bersukacita di dalam Engkau. Biar kiranya kebaikan hati yang ada di dalam kehidupan kami boleh kami impartasikan sehingga dapat dirasakan oleh orang-orang yang kami jumpai. Dan ajarlah kami untuk tidak khawatir. Karena khawatir tidak memberikan solusi dalam hidup kami. Hanya Engkau yang mampu memberikan solusi dalam hidup kami. Bila hidup kami berada dalam kekhawatiran, biar kami belajar membangun relasi dengan Tuhan melalui doa, permohonan, dan ucapan syukur. Lebih daripada itu, Bapak, kiranya kebaikan hati kami diketahui semua orang. Kiranya Engkau memberkati jemaat Maple Park yang Tuhan kasihi, serta gembala dan juga para pengurus gereja Tuhan. Kiranya Allah Kudus membimbing perjalanan hidup mereka. Jadikan mereka pribadi-pribadi yang optimis, dan mereka mampu menjalani hidup ini di tahun 2022 ini. Benar-benar mereka hidup penuh dengan optimistis bahwa mereka akan meraih keberhasilan, meraih berkat-berkat yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, sembahyang, dan ucapan syukur kami. Semua ini hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji namamu. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang maha dengan Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Mari kita yang percaya dan berkati Tuhan bersama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.